sampaikan aku. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pina Rahayu, mari kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Pengasih. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu pada hari ini dengan penuh sukacita hati kami, dengan hati yang melimpah, dengan rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar itu, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang telah Tuhan bawa kami untuk berkumpul bersama-sama pada saat ini, untuk merayakan ikatan cinta yang suci antara Saudara Bona dan Saudari Putri di tempat ini Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, di tengah-tengah kebesaran-Mu, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu dekat dengan kami sekalian. Engkau telah menyatukan hati dua insan dengan cinta kasih yang murni, dan pada hari ini Tuhan, kami menyaksikan langkah awal dari perjalanan hidup mereka bersama. Kami muji Tuhan, nama-Mu yang kudus itu, karena Engkaulah sumber segala kasih dan kekuatan dan kebaikan dalam kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur atas keluarga besar yang berkumpul pada saat ini, atas dukungan, atas doa-doa yang telah menguatkan Saudara Bona dan Putri pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, yang selalu mengikat kami satu sama lain di antara kasih keluarga tempat ini Tuhan, dengan penuh dengan cinta-Mu. Kiranya Tuhan, kebersamaan ini senantiasa dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang berasal daripada Engkau. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah pertunangan pada saat ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah setiap kata dan tindakan yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Bimbinglah Tuhan Saudara Bona dan Saudari Putri tempat ini dalam setiap langkah mereka, agar mereka dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh hikmat dan kasih, selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal. Berkati mereka dalam kesetiaan, pengertian, dan kerendahan hati dalam membangun rumah tangga ke depannya nanti ya Tuhan, yang berkenan di hadapan Engkau. Kiranya cinta mereka semakin bertumbuh dan semakin dan menjadi cermin dalam diri mereka ya Tuhan, dan kehidupan mereka sebagai kasih Kristus yang agung itu. Terima kasih Allah, terima kasih ya Yesus atas segala penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menjaga hati dan pikiran kami masing-masing yang hadir pada saat ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami memanjatkan doa kami dan bersyukur selalu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan calon pasangan dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, shalom. Kata cinta yang lebih lagi. Kenapa? Karena kata cinta itu tidak hanya bisa ya, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga rasa cinta itu pun bisa kita nyatakan bagi orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, sahabat kita. Tetapi saya kata di sini bahwa untuk menyatakan lebih mengenal akan kasih Kristus. Dikatakan di sini membawa kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi dalamnya saling menjaga komitmen dalam sebuah pertunangan, tetap menjaga kesetiaan. Artinya bahwa pertunangan adalah salah satu hubungan yang sangat-sangat mengikat,
Karena sudah diikat, jadi tidak bisa lagi baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan kehidupannya bebas seperti ia masih bujangan, karena sudah diikatkan di dalam sebuah pertunangan. Karena itu mari saudaraku, ibu bapak dan kedua pasangan calon pengantin pada saat ini, kita percaya bahwa di dalam masa-masa pertunangan pada saat ini, kedua saudara boleh membawa hubungan ini dengan baik, sehingga kesuksesan di dalam sebuah pernikahan nanti akan bisa dijalani dengan baik. Kita percaya Kristus akan benar-benar ambil bagian di dalam pertunangan pada saat ini. Kristus juga yang memampukan kedua saudara, baik keluarga besar di tempat ini, untuk tetap mendukung pertunangan yang telah dilakukan pada hari ini, sehingga pernikahan menuju kesuksesan pernikahan akan terjalin, akan terjadi dalam kehidupan kedua saudara kita, Putri dan juga Bona pada saat ini. Di dalam sebuah pertunangan pasti ingatlah bahwa Tuhan harus menjadi bagian terpenting dari kekuatan cinta kasih yang terjalin dalam kehidupan kedua saudara. Kita percaya bahwa dengan pertunangan ini tidak hanya sekedar kesepakatan, ya, tidak hanya sekedar kesepakatan antara Putri dan Bona, antara keluarga Putri dan Bona, tetapi juga yang lebih penting adalah pertunangan adalah sepakat dengan Tuhan bahwa inilah laki-laki yang dikirim oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, dan inilah perempuan yang dikirim oleh Tuhan di dalam kehidupan saya atau seorang laki-laki. Jadi tidak hanya kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak, tapi lebih-lebih mana kesepakatan kita dengan Tuhan, kesepakatan dan perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan calon pendamping di dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga yang memampukan supaya tetap menjaga sebuah pertunangan sampai kepada jenjang pernikahan yang kudus. Jadi selamat bagi kedua saudara, keluarga besar di tempat ini, untuk mempersiapkan baik hati, segala sesuatu, sehingga pada saatnya nanti pernikahan itu boleh berjalan dengan baik, dan kedua saudara kita pun boleh masuk ke dalam lembaran kehidupan yang baru, yang setelah dipersiapkan dari sejak saat ini dan sampai pada pelaksanaannya nanti. Kita percaya Tuhan yang akan memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Iya, sekarang Bona silakan pasang cincin pertunangan saudara di jari manis tangan kiri pasanganmu. Selau abangku. Sambil ada ya, tangannya gini. Jangan. Gini lah, Bang. Kamu suka dapat ini. Iya, saudari Putri, silakan pasangkan cincin pertunangan saudara di jari manis tangan kiri tunanganmu. Tahan sedikit, tahan 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, tahan 1, 2, 3. Oke. Ya, siap. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sip. Iya, mari Ibu Bapak kita akan berdoa atas perusahaan cincin yang sudah dilaksanakan, dan kita berdoa.
Ya Allah, sumber segala berkat dan kasih karunia, terima kasih karena Engkau telah mencurahkan berkat-Mu bagi kedua saudara kami pada saat ini, saudara kami Bona dan Putri, yang telah memasangkan cincin pertunangan mereka sebagai lambang cinta. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 221 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih Allah pengingatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan duniakan, kita satu di dalamnya. Mari Bapak kita hening sejenak, kita akan memberikan syafaat kita kepada Tuhan, yang nanti doa kita akan kita akhiri di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh Tuhan Yesus pada saat ini kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang nyata terjadi di tengah-tengah keluarga kedua belah pihak pada saat ini di tempat ini Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka, terkhususnya bagi kedua saudara kami, Bona dan Putri pada saat ini Tuhan, di mana acara pertunangan mereka telah Engkau berkati Tuhan. Sekarang mereka diikatkan di dalam sebuah pertunangan yang kudus. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memampukan kedua saudara kami, Putri dan Bona, di dalam masa-masa pertunangan mereka pada saat ini. Tetap menjaga janji setia mereka, tetap menjaga komitmen mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang mempersiapkan bagi mereka segala sesuatu di dalam masa pernikahan, di dalam masa persiapan pernikahan pada saat ini. Baik kesiapan fisik, mental, spiritual, bahkan sehingga mereka boleh tetap berpegang dan selalu menyerahkan hubungan mereka pada saat ini atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menjaga hubungan mereka saat ini Bapa, sehingga mereka boleh masuk ke jenjang pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini juga ya Allah Bapa yang baik. Kami pun juga menyerahkan segala sesuatu yang telah dirancangkan dan dibicarakan tentunya pada saatnya nanti. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai ya Bapa. Pertama, acara adat di dalam pertunangan pada saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap apapun yang dibicarakan, sehingga apa yang disampaikan boleh disampaikan dengan baik, apa yang disampaikan boleh disampaikan dengan santun, sehingga apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan pada saat ini adalah yang terbaik bagi kedua anak kekasih mereka di tempat ini, bahkan yang terbaik pula sebagai persiapan mereka menuju pernikahan. Kami percaya Tuhan, segala hal, keputusan-keputusan yang diambil pada saat nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang senantiasa memampukan setiap pribadi untuk bisa mengeluarkan pikiran-pikiran yang baik. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa terkhususnya bagi orang tua, baik dari Bona maupun Putri, yang senantiasa mendukung kedua anak kekasih di tempat ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biar tetap menjadi orang tua yang dimampukan untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan anak-anak mereka kekasih, terutama dalam hal menjalani hubungan dalam keluarga.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga tadi saya lupa mengucapkan selamat datang untuk pesan-pesan saya yang datang. Sekarang kita mau acara manggung. Nanti pada saat ini kita belum bisa langsung ke acara manggungnya karena kemarin itu belum ada uang pengumbang. Belum. Nah, jadi ini nanti Pak Mampir yang kasih mewakili untuk menjelaskan apa maksud dari uang ini. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman, adik kakak, paman, om, nenek, kakek kalau ada, dan anak-anak sekalian yang telah hadir pada acara memanggul ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar atas doa kita semua. Dan sekarang saya juga ingin memperkenalkan sebelumnya anak-anak saya biar besar ini kenal ya, karena kami ini kebetulan itu adalah mantan suami dari Bapak ini, dan kami mempunyai 10 orang putra putri. Yang pertama ini tolong ke depan. Oh, ini dia Noperianto atau yang dipanggil Peri. Nenek nak, biar kalian tahu mamang kesini kau. Ini ya. Ini yang pertama, dan yang kedua ini ya, ini yang kedua namanya Natalia ya. Jadi ada 6 putri dan 4 putra. Yang ketiganya Apriadi atau kami panggil ini Bongak. Mana dia? Ini kak. Nah, ini dia yang nomor 3. Nah, kese. Jeffrey yang dibeli nomor 5-nya Oktaviani. Mana? Oktaviani Yunang itu nah. Kawan mama mau kasih ini kau. Nah, ini yang melewati si putri. Oh. Ada dendamnya nah ini. Oh, ini orangnya. Ini itu lah. Kita. Tapi kawan mama boleh. Yang nomor 6-nya si Putri, nomor 7-nya Yuni. Oh, ini orang. Nah, ini dia. Ini mana nomor 7-nya? Iya. Ini dia. Kabe enak kabe. Kabe dan lagi kok. Iya. Semua orang kira laki-laki. Tomboy. Iya. Ini yang ke-7. Yang ke-7-nya Susan. 8. Nomor 8. Ada 8. Susan mana Susan? Susan. Oh, lagi keluar. Yang ke-9-nya Joan.
lagi tidur. Ya yang ke-10-nya Mesya sini. Nah, ini dia yang paling bungsu. Tapi enak tadi dan mama. Nah, jadi inilah putra putri kami, ya. Kalau saudara kandung saya ada satu orang yang kelihatan. Tetapi yang duanya lagi di bawah, yang tadi yang tempat itu satunya yang tempat nginap itu, satunya di Palangkaraya. Jadi yang di kampung ini ada kami bertiga, satu di Tumangkersan dan satu di Palangkaraya. Nah, sekarang saya ke bapaknya anak-anak biar tahu siapa keluarganya gitu. Nah, kalau ini saudara sepupu saya, sepupu sekali, banyak juga di sini hadir. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan saudara-saudaranya dari besar laki-laki. Terima kasih atas kesempatan tetapi aku baru bahasa Indonesia untuk kalau saya kemarin dan mengerti tidak ada bahasa Italia. Pertama kami ucapkan puji syukur, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Kami merasa bersyukur oleh kenapa kami bisa menghadiri acara penyerahan keponakan kami putri. Perlu kami perkenalkan diri kami, nama saya Petra. Kalau saya dikenal Bapak Beni. Hubungan saya dengan Bapak Peri ini adalah saudara sepupu satu kami. Jadi putri ini adalah keponakan kami anggap anak kami juga. Jadi kami merasa bersyukur atas kedatangan kita semua, yang mana tidak dikira oleh kami acara ini bisa berjalan seperti ini, dan di luar pemikiran kami juga kami bisa mengikuti. Ya, kebetulan kami ada perjalanan mengikuti festival di Bulan Kurus. Kemarin kakak Mama Ferdi ada dan kami untuk bisa hadir di sini syukur berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu satu dengan lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ada yang perlu kami tanyakan teman-teman mengenai teman-teman yang Pak Matur ya. Kebetulan tugas kita sama juga, saya juga adalah di Kelurahan Pemabuyan agak maksud juga, makanya saya bertanya surat ini apa judulnya. Oleh karena apa, kalau panggul artinya mereka dua ini tidak bisa disatukan kalau panggul. Nah, tetapi kalau pendekar kami ya biasanya bisa kita persatukan, cuma kita menentu kapan, hari H, tanggal dan bulan pelaksanaan pesta. Tapi kalau panggul yang bertandangan penuh itu bukan mereka dua, tetapi orang tua. Makanya itu yang perlu kami tanyakan kita. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya bertulisnya kami mohon maaf dan banyak terima kasih. Bas. Lo berakar ya. Kayak betul lo kan? Setelah ini kan nanti pesan lagi yang perkenalkan, karena kami juga ingin tahu siapa saudara kandungnya dari yang bukan perempuan.
perempuan dan juga yang laki-laki. Karena kami di sini belum kenal semua. Nah, kenalnya cuma di telepon. Sering sama besar laki-laki. Nah, saya ulangi, kalau saudara dari bapak anak-anak ini ada 7 orang, 1 sudah meninggal dan kebetulan sepertinya belum bisa mengikuti, mungkin untuk Sabar. di Enggak, acara roti ini nasi nanti mereka pasti hadir. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekarang kami juga di sini pihak perempuan ingin mengenal lebih jauh lagi, ya. Waktu dan kesempatan saya persilahkan besar. Terima kasih. Jadi saya yang Bapak dari Buna, saya. Dari sini Buna adalah anak pertama kami. Terus ada 2 orang lagi juga di sini, dan Rani, diri Rani. Rani gitu. Berdiri Rani. Sini. Ini anak kedua. ini anaknya kedua. Terus itu yang masih kecil itu di sana Semua. dan juga ada juga yang kami sama-sama dari sana, yaitu kakak kandung saya. Jadi kami ini ada 9 saudara, saya 9 saudara. Jadi 4 laki-laki, 5 perempuan. Nah, yang datang sekarang ini saudara kandung saya, ini orangnya. Ini orangnya. Jadi guru SMA SMK di Bangkok, ya. Nah, sama istrinya juga. Jadi dia sama saya ini kembaran. Ya, kembaran. Kembar. Nah, terus kalau yang ini ipar juga sepupu, ya. Sepupu sekali. Ipar sepupu Ya, sekali. Ini. Nah, Ini istrinya. Ini orang Bokungpai, Muslim, ikut ya. Adik kami juga. Terus ada lagi yang adik-adik perempuan yang ini. Mungkin bisa berdiri. Adik-adik perempuan silakan berdiri semua. Berdiri. Adik perempuan sama ipar-ipar. Mama, Bisa berdiri ayah dulu. berdiri, Mama Tirta. Itulah. Keponak. Jadi saya anak kedua sama ini, nah yang lainnya ini ada semua. Jadi itu sama istri sama kakaknya dan semua. Jadi kami juga berterima kasih sudah menerima kami. Jadi dari bulan dari sampai sekarang. Belum, Bapak. Mana Terima kasih. Sudah jam keluarga, kedua keluarga ini sudah selesai. Dari karya kita, maka kita juga sebagai keluarga, orang tua maupun semua keluarga akan jadi bersatu. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya kembalikan lagi kepada Ibu. Demikian sekilas perkenalan dari kedua belah pihak, dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Mantir Adat supaya dia membawa kita ke dalam acara ini mengenai penjelasan-penjelasan yang mungkin dari besar laki-laki, bagaimana tata caranya nanti dijelaskan. Kami persilahkan Pak waktu dan kesempatan. Hadirin kata lima persoalan surga bersenap di atas. Harus
Harus. Mana buah karung penyang ini situ hanya betul. Keluarga besar kedua belah pihak sepakat hendak membangun batang kandang pelataran Imam Hari. Dan saya menyebut selamat sore pada kesempatan ini atas penyerahan ataupun kerjasama antara Mampir dan antara keluarga besar kedua belah pihak sama-sama sepakat pada kesempatan hari ini telah membangunkan suatu kesepakatan yang telah kita buktikan pada kesempatan hari ini. Maka kita sama-sama nantinya mungkin antara kedua belah pihak banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, perlu saya sampaikan hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini tertuang pada Itu dari RJNT yang dicetuskan pada tahun 1892 di Desa Pembangunan. Jadi tokoh-tokoh Kalimantan waktu itu termasuk Sarawak dan Sabah Malaysia ikut juga merumuskan hukum-hukum adat yang terdiri dari 95 pasal itu. Nah, makanya kita kalau hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini bisa diganggu juga. Nah, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 1945 dan diperkuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010. Dan diperkuatkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Mas Nomor 27 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011. Maka hukum adat Dayak ini Kalimantan Tengah ini ya perlu dilindungi dan diperkuatkan. Maka hal itu kita sudah terbentuk beberapa elemen. Jadi dari masyarakat, Demam Kepala Adat dan Batamas. Batamas ini satu personil yang menamping yaitu masyarakat memang kalau di mana perlu. Umpamanya kalau ada perkara tanah, perkara apapun, mereka itu yang menamping kita menyelesaikan permasalahan. Jadi terdiri dari 96 pasal itu judi dan korupsi yang tidak ada. Nah, kalau pembunuhan, kalau penggelapan, pencurian bisa diselesaikan secara adat sampai tata cara perkawinan. Hukum adat Dayak Kalimantan Tengah ini ada hukum adat yang tercatat, ada hukum adat yang tersirat. Nah, jadi tersirat itu banyak warga-warga masyarakat yang memakai, ada yang tak. Kalau tersirat, kalau tersurat itu artinya itu yang sah dipakai semua warga. Nah, jadi adat perkawinan ini yang telah disepakati oleh Dewan Kepala Adat Kalimantan Tengah agar jadi tujuh pelek ini, yang pelek yang kedua yaitu memanggul. Nah, jadi acara kita sekarang ini akan memanggul. Jadi acara memanggul ini beberapa hal yang perlu disepakati. Dalam acara memanggul ini ada acara pembahasan mengenai jalan adat dari 1 sampai 17, dan kedua tempat pelaksana perkawinan di mana, dan yang ketiga yaitu penetapan nikahnya oleh pendeta di desa mana, dan yang terakhir itulah menetapkan sanksi. Jadi kenapa harus ada sanksi? Karena ada perjanjian. Jadi sanksi
resepsi itu mungkin nanti disepakati. Jadi nanti kita uraikan, jadi kita uraikan dulu ya untuk pelek perkiraan jadi. Setelah pelek yang kedua ini kita melanjutkan pelek yang ketiga. Pelek yang ketiga itu yaitu persinian ataupun perkawinan secara adat. Setelah perkawinan secara adat itu baru perkawinan nikah oleh pendeta, dan setelah itu resepsi, itu pelek yang ketiga. Setelah pelek yang ketiga, pelek keempat. Pelek keempat ini setelah kita kawin, kita ada acara lagi dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan, itu namanya pengajian menantu. Jadi pengajian menantu ini mungkin kapan pelaksananya habis pelaksanaan perkawinannya nanti, tapi tidak bisa kalau pengajian menantu kalau sudah ada anaknya, karena kami dua ya pelanggarannya. Tapi pengajian menantu sebelum ada anaknya. Jadi pelek yang kelima itu seperti kalau bahasa kita ini mau bulan tadi menunggu bulan. Jadi umpamanya kalau si menantu ini nanti sudah penting 7 bulan itu ada pelaksanaan itu tidak tercatat itu, tidak tercatat dalam hukum adat, tapi tetap dilaksanakan oleh yang bersangkutan kedua pihak. Maka pelek yang kelima ini diharuskan. Memang tidak tercatat, tapi setiap keluarga orang ini tetap menyelesaikan ataupun melunasi acara itu. Jadi ada pesta perwakilan atau sepuluh biasa. Jadi acara khususnya tahu berbeda nanti mungkin ini kalau pengantin laki-laki ini membawa menantu untuk mengenalkan menantunya di sana, ini menjadi salah satu teman ataupun memperkenalkan menantu saya menjadi keluarga besar di tempat bapak yang masih anak tunggal. Jadi memperkenalkan sama bapak sana ini menantu saya. Nah itu pelek yang pelek yang keenam yaitu mempersiapkan persaingan, dan pelek yang ketujuh yaitu kalau bahasa sini menang-menang. Jadi menang-menang itu kalau bikin nama anak tuh mas, bikin nama anak bisa sampai 6-7 ekor ayamnya. Itu kalau waktu kita nanti hari ini. Tapi kita sekarang ini karena berbahasa belakang dan Islam dan Kristen, jadi ada perbedaan sedikit tata cara itu membuat nama anak. Nah begitu juga yaitu tutup pelek perkawinan ini harus walaupun tidak tercatat, tapi tetap ditaati oleh kedua pihak yang habis melaksanakan perkawinan itu. Sebelum kita mengincar acara yaitu surat perjanjian sambung, maka kita menyelesaikan acara ini dulu karena ini awalnya. Jadi minta dari saudara-saudara Tuhan, Bapak dan Ibu, calon pengantin laki-laki dan perempuan, dan orang tua calon pengantin dan perempuan bisa berdiri bersama. Jadi ini dipegang oleh Bapak Ibu dan ini disambut oleh ini diserahkan oleh pihak calon orang tua dari calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon pengantin perempuan. Apakah ini diterima? Ya, terima kasih. Berarti tidak ada hambatan. Jadi awal dari pelek perkawinan yang pertama ini diterima. Ya, terima kasih. Terima kasih. Besar aja kau. Jadi pengantin sebelum kita mulai pembahasan, mungkin Pak Bona atau Pak Ina mungkin bisa bertanya apa yang bisa ditanyakan yang belum mengerti. Nah, itu yang paham saya pengantin. Mungkin dari kita lemparkan ke Bapak Bona, mungkin ada hal-hal
terkait penjelasan Pak Mampir tadi yang belum mengerti. Ada pertanyaan misalnya, jadi kita ini santai aja. Kalau kita acara memahami agama, saling ada soal, ibarat ada soal kita menjawab gitu. Memang kita ini merancang suatu acara ini untuk ke jenjang pernikahan nanti. Nah, perlu sebelum kita membahas lebih lanjut oleh Pak Mampir nanti, mungkin apa-apa saja yang ditanya oleh pihak laki-laki sama petugas, mungkin petugas nanti yang menjawabnya apa yang harus kami sediakan nanti pas waktu acara perkawinan. Nah, ini tahap awalnya Kodongan kita ini untuk membahas suatu kemauan anak kita yang mau menikah. Nah, itu yang kami lemparkan ke pihak keluarga laki-laki. Mungkin waktu kami serahkan ke Pak Bona. Silakan. Terima kasih. Jadi terus terang ya Bapak. Sebenarnya mungkin kalau mendengar atau melihat hal semacam ini pernah, artinya melihat teman atau teman ke kampung sana ada orang melihat cerita, tapi hanya mendengar. Yang jelasnya sekarang sudah terjadi pada saat kami. Jadi kami percaya semuanya. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan dan yang terutama kami sangat menjunjung tinggi yang namanya adat dari kita. Artinya apapun yang dilakukan di sini hal terbaik untuk keluarga dan tujuan untuk anak-anak dan keluarga kami baik. Jadi kami hanya menyerahkan kepada bapak-bapak yang sebagai pengurus ataupun itu bagaimana caranya supaya bisa terbaik. Mungkin kalau mau menanyakan sesuatunya mungkin kami sudah dengar dan semua penjelasan. Artinya mungkin secara detailnya mungkin saya tidak bisa juga memahami juga, tetapi saya hanya meminta kami sebagai keluarga meminta bahwa apa yang perlu kami sediakan atau apa yang harus kami perbuatkan, nah disitulah yang kami minta dan itulah yang perlu kami dapat. Jadi mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini mungkin kita akan mulai yaitu persatu membahas masalah jalan adat pasal 1 sampai 13. Nah, jadi sendiri ini semua bangsa adat, semua bangsa adat. Jadi pelaku angkat itu kan salon angkat itu masih beli mancis ya tahu pegang ke mancis nih satu nanti pada pelaksanaan perkawinan adat dilaksanakan. Jadi ini pasal-pasalnya dipersiapkan nanti yaitu 16 pasal. Jadi nanti batu kaja ini belakang. Jadi 16 pasal ini yang disiapkan dari orang tua dari pengantin laki-laki yang akan diserahkan nanti pada saat pelaksanaan perkawinan adat. Kita mulai dari pelaku atau mas kawin. Pelaku mas kawin ini mengakukan adat. Mungkin kebiasaan dari leluhur kami dari kita bisa berubah mengakukan adat. Mungkin nanti dipersiapkan oleh pihak nanti untuk untuk ganti daripada mengakukan adat. Jadi mengakukan adat ini nanti kita karena ini khusus leluhur pengantin
Jadi lima tipe yang akan ini nanti dipersiapkan dari pengantin laki-laki nanti, apakah berupa tanah penerangan, tanah perkebunan, tanah apakah lapangan pesawat, apakah itu bandara. Di sini belum. Dek. Nah, kita berkisar yang kedua sabut. Sabut pada dasarnya sabut ini kalau ada saudara pengantin perempuan ini, maka itu diserahkan nanti pada pelaksanaan perkawinan dengan pernikahan. Ini biasa itu kalau 5 pikul pelaku mas kawin yang 5 pikul, artinya sabut ini 6 kaki ramu atau 6 liter, berarti 600 rupiah kalau diuangkan. Jadi tujuannya untuk saudara calon pengantin perempuan ini, untuk kakaknya yang laki-laki atau saudara yang laki-laki. Karena kenapa harus ada itu? Karena waktu dia belum calon pengantin laki-laki mengambil dia dari istrinya, dia akan dipelihara oleh keluarganya itu sebagai ucapan terima kasih dari calon pengantin laki-laki ini kepada saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan ini. Juga itu yang ketiga yaitu pakaian. Pakaian ini biasanya disiapkan oleh pengantin laki-laki untuk bapak. Jadi kebiasaannya kalau bisa sini karena kalau yang belinya untuk yang kita berikan cukup, jadi dikasih uang aja. Jadi nilainya itu 400.000 rupiah, 4 kaki rame. Jadi dia yang beli pokoknya nilai yang 40.000 itu artinya dia beli. Kalau kita kasih pakaian atau set, artinya bisa besar, bisa kecil kan. Jadi terpaksa diuangkan. Bisa yaitu pasal yang keempat, sinyal utang. Sinyal utang ini terdiri dari 1 lembar tapis, 1 lembar sarung dengan 1 lembar kain panjang. Untuk kegunaannya orang dulu itu sinyal utang, sinyal itu kan pakai lembar kanan, sinyal itu pakai sarung. Jadi itu nanti waktu ibunya melahirkan dulu, jadi waktu buat itu digunakan 1 sarung, 1 kain panjang. Jadi kain panjang itu untuk mengendong. Jadi sekarang ini kan nggak pakai kain panjang lagi. Ada yang dijual orang secara khusus. Kain gendong. Untuk menggendong anaknya. Nah, jadi yang kelima ini kasih peluang 1 kain panjang. Kain panjang ini punya adat. Jadi waktu kita nanti teman-teman jalan ada proses perkawinan itu, ini cukup latih atau alas untuk dulu. Nah, tapi sekarang ini bisa dijadikan 1 pikul. Sepasang pikul kawin jumlahnya kurang lebih 3 gram, berarti kan 2 pasang pikul. Jadi 1 pikul itu 1,5 gram. Kalau bahasakan di sini masih pelek ini 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. Dalam dulu 2 kaki setengah itu kan jadikan 3 gram. Ya. Itu mungkin dijadikan jadi 1 pasang cincin 3 gram itu 1 cincin untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Jadi itu nanti pertukaran cincin di waktu penyembuhan itu pakai itu. Sesudah pasal yang ke-7 yaitu bertumpul tarik. Ini gong. Sebenarnya barang adat ini harus panah. Tapi sekarang sulit tarik dari gong. Jadi bisa buangkan. Nah, apa guna gong ini? Dulu alat komunikasi. Jadi seperti sekarang ini kita nggak pakai radio, nggak pakai TV, pakai HP. Jadi dulu gong ini sebagai itu disiapkan oleh laki-laki. Kalau biasa bisa sama orang tuanya, kan biasa kita kan meradang jauh. Itu minum. Kalau ya ada sakit, ada
kita umpamanya ada kesulitan, ini ada bunyinya. Kalau mau makan ini, kalau sakit ini bunyi. Nah, kalau mati ini juga. Jadi alat komunikasi. Nah, jadi dalam kuku pelek ini mungkin nanti disepakati oleh kedua belah pihak. Sebangsa kita di sini dilakukan satu buah gantung ini walaupun dia 50 kaki, tapi diuangkan menjadi 1.500.000. Yang kedelapan yaitu tutupuan. Tutupuan ini 2 meter kain hitam. Jadi 2 meter kain hitam ini kegunaannya jadi setelah antara akad perkawinan anaknya. Maaf boleh hari ini. Oleh minta beliau ini divideokan kata. Ya. Jadi yang kedua itu digunakan di muka pintu itu pasunda. Kepala pengantin dua ini supaya mereka dua ini terlindung dari celaka bahaya, kuasa roh jahat yang mau mengganggu dan itu yang sebagai pelindungnya, sebagai alas pelindungnya. Itu kebutuhan mungkin kebiasaan kita ini boleh. Dan yang ke-9 duit grafik rugi. Duit grafik rugi ini mungkin 1 buah ringgit. Duit perak. Jadi duit perak yang barang-barang kan itu bahannya perak. Itu kegunaannya itu dikasihnya untuk bekal. Untuk bekal anak yang kedua itu sebagai dasar mulai rumah tangga. Jadi kalau nanti itu nggak bisa dihilangkan. Jadi nantinya itu tapi pamanya ada orang mau pindah, jangan dibilang nggak ada. Cuma bagi tidak ada itu memang ada. Bagi tidak bisa dibagikan untuk teman kawan. Itu kegunaannya. Dan ke-10 ini belum rilis terus pelek. Rilis terus pelek ini banyak orang tahu. Siapa yang ada pakai sekarang ini? Contohnya rilis terus pelek ini. Nah, jadi warna yang merah bisa 5 cm, 10 cm. Pelanggarannya banyak orang tua. Sama aja dengan ringgit ini. Ringgit sama dengan ringgit. Itu kegunaannya sebagai turus janji. Jadi yang janji. Yang jadi mereka berdua ini seperti lilis yang nggak bisa berubah warnanya, begitu juga janji mereka dua. Saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling melakukan agama itu lagi. Semuanya nanti kita ada waktu kebutuhan itu menyampaikan itu. Yang ke-11 itu pinggan penanam. Pinggan penanam ini 1 set alat makan yang disediakan oleh peneliti. Jadi pengantin kedua pengantin itu waktu resepsi ini makan di situ. 1 gelas berdua, 1 piring berdua, 1 sendok berdua. Kan ada lagunya tuh piring berdua. Jadi itu disiapkan nanti 1 set alat makan, 1 sendok, 1 gelas, 1 piring. Jadi mereka dua itu waktu resepsi itu makan di situ. Mungkin antara kedua belah pihak menemukan sayur apakah. Jadi itu di sana sebenarnya kan kita orang Gunung. Jadi orang tua pengantin laki-laki dan perempuan ini menyiapkan makanan untuk ini ini apa? Bahasanya biasanya apa namanya bentuknya? Kalau secukupnya ya pulang tambah terus sampai cukup.
Be aku gelar. Be gelar bintang itu. Bintang itu lewat like jangan lah. Tambah. Pagi-pagi jaya. Kalau mata pancing itu Kau minum kan ini? Iya. Ini yang perlu dibicarakan. Anak muda tua. Kalau banyak dalam kesal. Apakah ini bahasanya kita koordinasi bersama? Sudah di luar satu botol tadi. Kami bersama dengan kita nilai. Bumi nak. Ini aja saya beda. Lagi minggu kan itu bintang baik. Apa? Kau minum. Nilai kunjungan itu tanggung bersama. Di mana ada kecurangan, saling koordinasi. Jadi kira-kira secara lempar itu ada pihak mengenai Pulau Kadung mengenai Jaya Besar. Di mana? Dapat terlaksana yang baik. Jangan menggagalkan suatu kesepakatan kita hari ini. Akhirnya kita nggak damai lagi. Nah itu jangan kami harapkan dengan pihak Pak Mona dengan Mama Ferry. Semoga acara mufakat ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun ada sedikit nggak enak gitu. Yang penting kami doa kami di lembaga supaya apa yang kita bicarakan hari ini bisa terlaksana. Tanggal berapa nanti kita laksanakan nanti. Nah, kami sebagai lembaga kami terus memantau karena ada pesan tadi dari keluarga Pak Mona. Kita terbitkan surat kesepakatan ini karena surat ini kita kasih untuk Pak Mona, untuk Bu Ferry juga kita kasih supaya untuk pegangan pihak masing-masing apa yang dipersiapkan nanti pas waktu perkawinan, jadi laki-lakinya bisa menyediakan apa yang kita bicarakan hari ini, pasal-pasalnya tadi ada di sini. Nomor satunya pelaku, apa yang perlu kita bicarakan ya surat-surat yang kita bawa. Misalnya contohnya saput, apa yang dijelaskan Pak Nasir kemarin itu saput. Nah jadi hasil yang musyawarah kita ada tertulis di sini. Nanti kita terbitkan. Dan surat pemanggilan kita isap nanti atas nama lembaga. Nah itu perlu kami informasikan untuk pihak keluarga. Memang surat panggul ini kita terbitkan 3 angka nanti untuk pihak Pak Mona, untuk Bu Ferry, dan untuk arsip kami di lembaga.
Nah, itu yang perlu kami sampaikan untuk pihak keluarga. Dan terkait masalah biaya pesta, kami kembalikan untuk Pak Mona dengan Mama Peri atau Bapak Peri untuk membahaskan suatu biaya pesta. Biaya pesta untuk mengumpul orang banyak, beli ayam, sewa artis, keluarga, biayanya. Itu yang kami sampaikan ke pihak keluarga. Oh, sepakat kau kita misalnya. Memang anu. Juga sangin tadi sepakat dia pesta. Anu, aku mau dem aku kemarin dem salah pesta di urusan event ini. Ya, namanya itu saya apa itu menyusul. Ya, silakan. Menyusul kaliannya. Tapi yang ngaran pesta itu kan cetak apa? Kami tertulis di surat bersama. Kurang kan. Bersama. Kami mengambil keputusan di surat panggulnya bersama, tapi dibahas di pihak keluarga. Apa itu? Apa yang mau orang sama dengan bapak sana? Gak ada meseria online kok. Dipakat dulu. Kita ambil kesepakatan dulu. Kalian aja kira-kira makanan tiga kalian dulu. Bahasnya. Jadi kalian biaya aja. Kalau nanti bisa menyusul kan aja itu sama ibu nanti. Sama ibu sama bapaknya dari pihak perempuan. Dirundingkan dengan kesannya. Ya. Kesannya. Jadi merundingkan itu kalian aja. Jangan bisa hari ini, lusa bisa dirundingkan. Yang penting tercatat di surat bersama. Ya, jadi maksudnya umpamanya kita kan ambil beberapa, apakah ditanggung bersama ditentukan. Iya, iya. Ada perinciannya, biayanya itu. Yang baiknya ya tanggung bersama. Di mana ada kekurangan dari kami koordinasi. Kalau kita tanggung bersama umpamanya sama 35. Jadi kasih JK juga nggak itu, nanti kasih orang taman. Kembali untuk keluarga siapa? Keluarga. Itu misalnya kan Bapak Bona ibaratkan sapi kuah itu jadi kai gitu BHP kan itu tena